yang artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi cinta kepada Khadijah, dan maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang lelaki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah. Dan salah paham lah, Maisarah itu zaman dahulu lalaki. Ada kita wah ini imai, amai, ini. Ayo, betul soalnya juga ini kejilan bakal nyaman itu. Rasulullah dikawani nangaran Maisarah itu lalaki. Nah, beheri lalaki Maisarah ningaran. Nah, pakasih tak kamu ubah ya tahu dia ulun lah. Nah, jadi Rasulullah itu ketika berdagang ke negeri Syam itu ditemani dengan seorang yang diperintahkan Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah, seorang lelaki, supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Nah, jadi Nabi itu berjualan untung terus. Kenapa? Karena jadi jujur. Nah, jadi bila kita hendak berdagang jujur-jujur nang kaya Nabi, insya Allah ada kita keberkahannya, karena umpat lawan Nabi, cara Nabi. Ada ini macam-macam nih. Hayam beret sekalinya ditimberet di lembarotnya. Nah, ditimbang 2 kilo. Padahal 1 kilo aja, 1 kilo betul lembarotnya. Ada juga dia itu ini. Nah, jadi kita jangan berjualan itu ada tipu menipunya, kasihan orang. Timbangan betul, becing betul. Diputar gitu tak anunya tuh timpu apa deh no. Jadi pas maandaknya tuh beda hulu beret sudah. Nah, harusnya nang 2 kilo jadi tarahannya tarabihnya itu bahaya juga. Yang makanya ujar Nabi kan ada hadis itu, sejelek-jelek tempat adalah pasar, tapi bila di pasar itu ada tipu menipu. Tapi kalau di pasar itu ada sistem tipu menipu, bagus saja menjalankan syariat Nabi dengan bujur saja, maka pasar itu tempat rahmat juga. Nah, di pasar itu bisa jadi ladang rahmat, bisa jadi ladang bela. Bila ada tipu menipu di pasar itu, maka di situ jangan Nabi tempat yang sejelik-jelik tempat. Tapi bilanya bagus saja di pasar itu ada tipu menipu, semua menjalankan syariat Nabi, maka pasar itu sebagus-bagus tempat juga. Artinya tempat yang dituruni rahmat juga. Karena kan berdagang ugawian Nabi. Nah, jadi orang berdagang itu ittiba mengikut Nabi. Masa orang mengikut Nabi di tangan dari bagus. Nah, jadi jangan kita mendengar ada orang kadang-kadang menjelaskan hadis itu secara tekstual aja. Secara dia kan dia yang ada bagus itu di tempat di pasar paling ada bagus dia katanya. Memahami hadis pemantah. Ada mau? Apabila di tempat di pasar itu pedagangnya bagus, semua menjalankan syariat Nabi, maka tempat itu ada rahmat Allah. Bilanya ada tipu menipu, unsur tipu menipu, baru di situ tempat dikatakan
tempat nang sejelek-jelek tempat. Nah, entah. Jadi bagus saja berdagang tempat Nabi kita. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Dibantu. Jadi Pak Bahari malah jadi sedikit sekecil apapun orang membantu kita jangan tadi ingat berterima kasih. Karena itu penghargaan kita kepada orang tersebut. Walaupun orang tuh mengalami biasanya apalah kecil itu kan makanya. Cuma jangan sampai di sini kada berterima kasih. Karena itu adat di sini akhlak. Karena adat dan akhlak itu yang paling iya di sini boleh ilmu bergunung, ilmu sagunung, adat dan akhlak kada itu parah itu ya sini kan itu bahari memadahi pas umumnya belajar menakib. Nah, jadi jangan sampai kada ingat berterima kasih lawan orang yang sudah membantu. Walaupun sekecil apapun jangan kada ingat berterima kasih. Nah, ini pelajaran lawan kita. Sayyidah Khadijah berterima kasih lawan Nabi Muhammad karena dibantui menjualkan dagangan. Berterima kasih saja. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Rasulullah Al-Amin, baginda Al-Amin, serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Jadi kisahnya Siti Khadijah ini pian Sayyidin ini orangnya paling emas di waktu itu. Bujurnya umur si 40, cuma orang sugih. Orang sugihnya lain lawan orang susah. Kamu orang susah tuh pian salawi ini umur 50. Ya. Capat tuh ha. Umur orang sugih bah jangan pian sampai 40 mah kayak umur salawi. Nya perawatan macam-macam. Nah, jadi Siti Khadijah ini luar biasa. Waktu itu dianggap paling emas. Sampai-sampai pembesar orang-orang Mekah itu hendak meminang Siti Khadijah tapi tidak ada hapon. Apalagi itu sugih sudah. Nah, kenapa jadi Siti tidak ada hapon? Oh, ternyata ada isyarat 20 tahun yang lalu. Ada isyarat kepada sini daripada Rahim Muhairah. Kisahnya panjang banget ini sirah Nabawi. Ujar Sidin, wahai Khadijah, nanti 20 tahun akan datang itu ada seseorang lelaki yang pacang jadi calon laki kamu. Orangnya kayak ini. Sekalinya pas berdapat lawan Nabi, pas cirinya beritaan. Di situ tanam Siti Khadijah rasa cinta lawan Nabi. Makanya ditolak sih ini beritaan. Pada biasanya cakap berisi orang di MPR anak mendaftar mencalonkan anak kawin kan entak sih ya. Saking anehnya telah luar biasa sini sudah sugih puas tangkulang. Kenapa jadi dapat Nabi ya? Nah, karena itu satu Nabi itu orangnya jujur, orangnya Al-Amin, amanah. Nah, jadi kesenggakan bila ikam hendak insya Allah umpati Nabi jadilah orang yang bagus, yang jujur, baik adat akhlak, insya Allah ada aja yang mau beparak. Amun sudah nang kelakuan ngalihai di kisah aku gak enak kawinakan anak pulang itu kan coba bagus-bagus ya anu tuh bagus sih orang sudah bisa tahu kan tapi ada bunga semua ada hijau nah hendak nah itu jadi tertanamlah rasa cinta kepada Siti Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Awan tuh mengumpatin Nabi kemana Nabi awan ada kita di kemana berjalan awan jauh. Oh pancari semenaung ada nama awan jari. Namun Nabi biar gitu khususnya pernah pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu ditakuni para sahabat, ya Rasulullah kenapa pian itu bila keluar pada rumah bila bikin awan di kepala pian terus di atas menaungi itu kenapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, wallah demi Allah ya Nabi, seandainya awan itu buka matahari karena memancar ke aku, ujar Nabi pajah matahari itu kalah dapat cahaya nak ada udah pemincur Nabi. Luar biasa Nabi itu luar biasa. Ada tandingannya Nabi kita luar biasa. Nah makanya awan itu menaungi Nabi terus. Jadi selama perjalanan dinaungi terus Nabi itu oleh awan kita. Coba akan awan mana berjauh nak pacih matahari kedua matahari lagi kita cakapnya mana awan berbuka kalah dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang tunduk dan patuh
Napa ujar Nabi ya umpat kita sih. Ujar Nabi kita memandang ya. Kita berjalan nah kita patuh tunduk. Kalau bisa motor itu kada menyiksa kepatuanan. Yang kita berjalan kadang-kadang di membawa mobil pecah bermadu minyak habis bermacam-macam menyiksa benar kepatuanan. Ada nih kada nyaman dibawa kada kan kendala apapun sampai ke sana ke negeri Syam itu Nabi berjual berdagang. Mendengar kisah nang kayak itu tadi betapa kuat cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah. Nah, ciri-cirinya semakin nampak bahwasanya itu nanti disyaratkan oleh Rahim Hurairah kepada Siti Khadijah. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah binti Umayyah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menegak engkau daripada berkawin? Ujar kita, wahai Rasulullah, apa pian belum kawin? Salawi dah umur pian. Kenapa jadi belum kawin? Lalu ujar Nabi, dijawab Baginda, aku tidak punya apa-apa. Ada di sini apa? Menurut ini kira anak memang bisa bergawe itu duit dah udah. Jadi ditabung-tabung aja duit deh. Kalau kiamat ada seperti ini. Enak sudah bergawe, tapi jangan pindah berlemian lagi. Pikirkan masa depan baik-baik. Ujar Nabi, aku tidak punya apa-apa. Lalu apa berkata Nabi, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan akan diri engkau? Ayo, lengkap berita anda sugi, bungas, akhlak bagus. Hendak ujar si Nafisah binti Umayyah ya Rasulullah. Dijawab Baginda, siapa? Siapa? Jangan gitu tah. Berkata Nafisah, Khadijah. Siti Khadijah nak bertawar. Jadi boleh nikah dengan anak bila hendak bertawar. Bagus akhlak kayak Nabi ini. Insya Allah ada yang bertawar. Cuman gue usaha gue duit gue. Jangan nanti coba tuarak mau. Ujar Nabi, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan pelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Nah, jadi Siti Khadijah kada umpat orang baik nyembah patung, nyembah matahari dong. Dijaga memang. Nah, jadi orang yang menjaga kebagusan dirinya, orang yang menjaga kebaikan dirinya, dijaga bujur-bujur daripada pekerjaan kaum jahiliyah, daripada pekerjaan yang kada bagus, insya Allah kebaikan datang kepada kita seorang. Jadi bila kita jaga diri kita nang baik-baik, kita jaga bujur-bujur, nang bagus-bagus untuk kita jaga. Jangan menggawi hal-hal nang maulah Tuhan sarik, maulah Nabi sarik, jangan digawi. Insya Allah kebaikan itu datang menipali kita pula. Rasakan hati. Hal jazaul ihsan ilal ihsan di sana. Apakah ada balasan nang kebaikan kecuali kebaikan itu? Ya, insya Allah bagus saja bila kita mau aja menjaga. Mu'amilu dzurriyyat bima fa'ala judud. Akan kuperbuat perilaku zuriat ikam dengan seperti apa perilaku kai ikam. Ujar kita wahinita nang kaya apa anak cucu nang kaya itu pada tuan menurut nang kaya apa gawir anak cucunya menuruti pada tuan menumpati kawitan. Nah, jadi bila kita hendak bagus anak cucu kita berdahulu membaiki diri kita. Bila kita nama kada karuan, lihat ya anak cucu. Nah, entah. Ini mau empati makanya apa kita. Jadi solehkan diri kita, baguskan diri kita, maka itu akan jadi keberkahan anak cucu kita. Nah, itulah. Siti Khadijah dihendaki Allah menghendaki kebaikan dunia akhirat karena sini mensolehkan diri, membaguskan diri, membaikkan diri. Datang kebaikan kepada sini yang bagus-bagus. Rasulullah dihadirkan kehidupan hidup. Coba kita hadirkan yang bagus-bagus kita, yang baik-baik aja kita dulu insya Allah. Insya Allah yang bagus-bagus di tangan Tuhan kita. Nah, kalau saya para belum para ayo nah, ayo kalau singkat nah. Dan adalah keistimewaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu termasuk daripada ahlul darak, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Kita tuh bila hendak berdoa lawan Tuhan, kita ini lambat sampai doa lawan Tuhan anjir, tapi kan bisa.
supaya lakas sampai uji kita wah ini tuh nama hotspot kita tahun orang yang kuat jaringan Siti Khadijah nih luar biasa. Allah kirim salam langsung lawan sini berarti kuat koneksi lawan Allah Ta'ala. Jadi bila kita hendak berdoa atau hendak apa tawasul sini dahulu baca tawasulnya 3 kali ya Ummana Khadijatul Kubra hadir sidin kita tanya dengan sidin hadir kita berdua sidin mengaminakan dimapakan dari kabulakan Tuhan. Ayo berdoa kita minta lawan Allah ya Allah minta lawan Allah. Sayyidah Khadijah itu ada hadir mengaminakan doa kita. Insya Allah sidin mengaminakan ada betah itu oleh Allah doa kita. Nah entah diantaranya keistimewaan sidin ya. Nah diantara lagi sedikit sebutin lain. Apabila apabila ada orang yang mempunyai kesusahan baik kesusahan dunia atau akhirat, contohnya kesusahan dunia banyak menanggung hutang. Ini di sana manusia ini katanya berhutang mengaridit, ini mengaridit ya mau gak ada mengaridit lambet hendak bahasa beda teman belakang duit lambet mengaridit aja. Nah lalu kita tuh ada punya masalah ngalih membayari misalnya apa lipit apa kakak membayari begitu tadi kepolisian karintan ada misalnya kita mencontohkan wah ini supaya nyaman dipahami ujar sidin. Nah orang seperti orang banyak menanggung hutang maka membaca hendaklah di sidin baca manaqib Siti Khadijah ini kemudian ambilnya kawa beli kambing jangan beli kambing jangan hutangnya bayar ya kan yang mau kawa di sidin namun kada kawa ala kadernya apa kita kawa yang penting ada di situ bermakanan sedikit baca manaqib sidin kemudian makan itu dibagi 6 orang hadir pasti itu bagi 2 orang punya entah kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat. Ini mujarab. Mujarab itu sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang bahari. Nah, ya bagus ya sudah kita berano baca manaqib. Bagus baca manaqib Sayyidah Khadijah baca tawasulnya buat makanan paling muadeh ya. Beri mau baca begitu makan kita nyatakan pahalanya kan Sayyidah Khadijah. Insya Allah itu mujarab. Mudahan barakat kita baca apa tadi Maulid Al-Habsyi mendengarkan baca Al-Quran baca manaqib semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita merahmati kehidupan kita semoga Allah panjangkan usia kita mudah bertambah bulan puasa yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah kabulkan segala hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat wabil khusus hajat tuan rumah hari ini bertasmiyah mudahan anak sering banyak umur sehat walafiat kabul hajat sering berataan juga berkat Nabi Muhammad SAW berkat aulia Allah berkat Siti Khadijah amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim Nabi wa alin Nabi wa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Min ya Allah bismillahirrahmanirrahim